Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last Messenger of God. Allah Bismillahirrahmanirrahim. berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah mubarakah ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Yang terhormat kepada Dewan Juri Ustaz yang berkenan hadir di acara yang insyaallah mubarakah ini. Dan yang saya banggakan kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang sudah berjuang hingga detik ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang memuliakan tamu. Sebelumnya, saya akan membacakan sebuah penggalan hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrimu dhaifa. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, kita sebagai umat muslim ketika sedang menerima tamu dilarang untuk melihat sosialnya dan maksud dari tujuan bertamu. Dengan menerima tamu, kita mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji dan ibadah umroh. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika seorang tamu masuk ke rumah seorang muslim, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad juga menyarankan kita sebagai umat muslim wajib memakai adab kita ketika kita sedang menerima tamu. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah, hormatilah tamu sampai 3 hari atau selebihnya adalah merupakan sedekah darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selain dari hadis di atas, ada pula beberapa adab yang harus kita diperhatikan ketika kita sedang menerima tamu. Di sini saya akan mengambil 6 contohnya. Yang pertama, disunahkan kita sebagai tuan rumah untuk menyambut seorang tamu. Yang kedua, wajib menghormati dan menyediakan hidangan untuk tamu tapi seadanya saja. Yang ketiga, mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Yang keempat, kita sebagai tuan rumah dilarang untuk membersihkan hidangan ketika tamu sebelum selesai menikmatinya. Yang kelima, ketika tamu hendak ingin pulang, kita minimal antarkan sampai ke depan pintu rumah. Dan yang terakhir, ketika kita mempunyai tamu yang hendak berkunjung hingga larut malam, hendaklah kita menawarinya untuk menginap, meskipun tamu tersebut akan menolaknya. Hadirin sekalian,
Kita sebagai umat muslim jangan pernah merasa rugi atau kesal ketika kita sedang menerima tamu. Karena dengan kita memuliakan tamu dan menerima tamu, kita mendapat keuntungan di dalamnya. Dan kita sebagai umat muslim harus menjaga adab kita ketika kita sedang menerima tamu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.